3 Radio Republik Indonesia. Saudara, tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Profesor Wiku Adi Sasmito menyebut hasil tes cepat atau rapid test antibody memiliki kelemahan untuk mendeteksi COVID-19 di tubuh seseorang. Berikut kami hadirkan informasi selengkapnya bersama Safira Amalia langsung dari gedung BNPB Jakarta. Safira. Ya, pendengar, saat ini berada di Geraha BNPB Jakarta, tepatnya di Media Center gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam rangka menemukan kasus positif COVID-19 di Indonesia, pemerintah terus melakukan tracing kontak atas pelacakan melalui tes dengan berbagai alat dan metode. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito mengatakan saat ini ada 3 alat yang digunakan untuk menemukan kasus positif COVID-19. Pertama adalah tes yang menggunakan gold standard atau yang paling utama disebut dengan RT-PCR atau real-time polymerase chain reaction (PCR). Dan artificial PCR ini dikatakan Wiku memiliki sensitivitas dan spesifitas cukup tinggi sekitar 95%. Lalu yang kedua adalah tes cepat molekuler atau TCM. Alat ini juga sebelumnya biasa dipakai untuk mengetes penyakit-penyakit lain, misalnya tuberkulosis, HIV, dan penyakit lainnya. Alat ini menggunakan cartridge atau kaset yang khusus untuk COVID. Dan yang ketiga adalah rapid test atau rapid diagnostic test atau RDT. RDT ini ada dua tipe. Pertama adalah RDT yang mengetes adanya antibodi dalam tubuh. Satu lagi adalah RDT antigen. Namun Wiku mengatakan rapid test ini memiliki kelemahan meski dalam proses tesnya cepat, namun sensitivitasnya dan spesifitasnya tidak tinggi, hanya sekitar 60-80% saja. Berikut pernyataan dari Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adi Sasmito di Geraha BNPB Jakarta hari ini. Tes ini bisa mendeteksi antibodi, tetapi rapid test ini memiliki kelemahan juga, bisa cepat dan memiliki sensitivitas dan spesifisitas itu tidak tinggi, sekitar 60-70%, sehingga akibatnya kalau tidak spesifik bisa saja sensitif menemukan sesuatu yang tersebut. Tapi kalau dites menurut standar PCR tadi bisa saja hasilnya. Maka dari itulah ya, lagi Wiku pun menganjurkan apabila hasil RDT atau rapid test dengan antibodi menyatakan positif, hal ini maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan tes menggunakan RT-PCR atau real time PCR. Dan PCR ini merupakan salah satu tes yang hasilnya bisa mencapai 95% yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, pendengar juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto juga sempat menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah mengaktifkan 89 laboratorium untuk mendeteksi COVID-19. 48 diantaranya merupakan milik rumah sakit, dan berdasarkan data terakhir sudah ada lebih dari 116.000 lebih spesimen yang telah diperiksa uji COVID-19. Dari jumlah tersebut 11.587 orang diantaranya terkonfirmasi positif COVID-19. Demikian langsung dari Geraha BNPB Jakarta, Safira Amalia untuk RRI. Pendengar, Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan data penerima bantuan sosial COVID-19 di ibu kota dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Mensos berjanji akan membuka data ke publik. Berikut Alfred Tuter melaporkan selengkapnya. Ya, data itu kami terima 100% dari Pemda, ya, dari Pemprov DKI. Kami tidak melakukan pendataan di bawah. Menteri Sosial Juliari P. Batubara berjanji akan membuka data penerima bantuan sosial ke publik. Tapi hal tersebut akan dilakukannya secara bertahap mengingat banyaknya data. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta data tersebut dibuka secara transparan. Berikut pernyataan Mensos ketika menyalurkan sembako bantuan Presiden di Kelurahan Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur. Ya, nanti sesuai perintah Presiden tentunya kami akan buat satu akses begitu ya. Tapi ini bertahap karena kan banyak nih. Artinya pertama mungkin berdasarkan kota ya, misalnya Jakarta Timur, nanti per kecamatan, per kelurahan. Siapa saja yang terima di kelurahan tersebut nanti kita siapkan ya. Tentunya bertahap yang bisa diakses, dan tapinya juga tidak hanya data tapi memang data yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nanti kami akan siapkan, tapi perlu waktu untuk agar bisa mudah digunakan ya. Kalau nanti nggak mudah digunakan juga nanti percuma juga, nggak bisa diakses. Sementara itu, Lurah Rawatrate, Cakung, Jakarta Timur, Sukarya menyebutkan hingga kini masih ada 8 ribuan warganya yang masih membutuhkan bantuan sosial. Mereka menurut Karya Sapaan Akrab Lurah Rawatrate merupakan warga yang ekonominya terdampak COVID-19.
RW sini ada 6. Ya masih ada 2 kali lipatnya. 2 kali lipat? Iya. Yang dapat ribuan. Ya sekitar 7.000 sampai 8.000. 7.000 sampai 8.000. Ya. Karena kan banyak yang terdampak, jadi yang kontak-kontak dengan orang-orang yang berduafa gitu ya, yang nggak terdata di data registernya. Dilanjut, Karya memastikan pihaknya bersama RW di kelurahannya akan mendata kembali para warga yang ekonominya terdampak tersebut agar nantinya nama mereka dapat diajukan sebagai penerima bansos dan mendapatkan bantuan di penyaluran tahap kedua. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI. Sementara itu, data penerima bantuan langsung tunai dampak COVID-19 tidak sesuai usulan perangkat desa di Banyumas, Provinsi Jawa Tengah berujung protes dari warga. Data dari pemerintah pusat banyak yang tidak tepat sasaran. Laporannya disampaikan Robin Abdurrahman berikut ini. Ngurusi data ini ruwet. Sejumlah pemerintah desa di Banyumas mengeluhkan penerima bantuan tunai BLT bagi warga kurang mampu akibat pandemi corona mengalami kekisruhan akibat adanya data yang tidak sinkron. Penerima BLT ini tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh pemerintah desa. Salah satunya di Desa Wangon, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas, sehingga perangkat desa, ketua RT dan ketua RW mendapatkan komplain dari warganya. Kepala Desa Wangon Supriyadi mengatakan BLT sebesar Rp600.000 per kepala keluarga KK per bulan merupakan bantuan pemerintah pusat bagi warga yang terdampak ekonomi adanya pandemi corona. Pada awalnya pihaknya diminta dari Dinas Sosial Kabupaten untuk mengajukan 300 penerima BLT yang akan mendapatkan bantuan selama 3 bulan. Pengumpulan data ini berdasarkan usulan dari RT dan RW yang melihat secara langsung kondisi warga kurang mampu. Namun pada akhir April lalu, pemerintah pusat memberikan data penerima BLT sebanyak 200 kepala keluarga. Nama-nama yang ada berbeda jauh dari data yang diusulkan sehingga warga komplain dan menuduh perangkat desa, ketua RT dan ketua RW pilih kasih. Kalau tidak diperbaiki, kasihan. Yang miskin nggak dapat, justru yang mampu malah dapat. Kemudian masing-masing pemerintahan desa seakan dibenturkan, tidak kenal dengan perangkatnya, bukan saudarane RT-ne, maka nggak akan dapat. Sementara itu persoalan yang sama juga terjadi di Desa Randegan, Kecamatan Wangon. Kepala Desa Randegan Sarman kepada RRI hari ini mengatakan pihaknya mengajukan 300 kepala keluarga penerima BLT. Namun BLT hanya turun sebanyak 175 kepala keluarga. Dari data RW-nya pilih kasih, RW-nya hanya memenuhi keluarganya dan sebagainya, padahal sama sekali tidak ada. Sedangkan Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan di Banyumas terdapat 57.722 kepala keluarga penerima BLT. Hingga berita ini dibuat baru sekitar 7.000 orang yang sudah menerima melalui masing-masing rekening penerima. Robin Abdurrahman melaporkan. Satu warga yang tanpa kita usulkan itu yang 513. Pendengar, tim Densus 88 membekuk pelaku teror bom di salah satu masjid di Provinsi Kalimantan Tengah. Lalu apa motif pelaku melakukan teror? Informasi selengkapnya Agus Wijananto melaporkan. Agus? Ya, baik, terima kasih pendengar. Mabes Polri memastikan bahwa pelaku teror bom di Masjid Nurul Yasin, Kuala Tembuang, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah pada awal Mei kemarin bukan teroris atau anggota kelompok teroris. Menurut Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Atep Adi Saputra, pelaku melakukan itu karena iseng dan efek halusinasi setelah memakai narkoba. Densus 88 berkoordinasi dengan Gegana dan Polda Kalteng telah mengamankan seseorang berinisial HG alias Iwan, 22 tahun, yang diduga melakukan teror bom pada Jumat 1